Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gregorio Sigiani Adikila dari Program Studi Farmasi Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi untuk tugas mata kuliah Biostatistika dengan dosen pengampu Bapak Fernando Pongo, SSI MSI. Adapun yang akan saya presentasikan adalah contoh kasus dan penyelesaian dari materi yang sudah diajarkan pada mata kuliah Biostatistika. Adapun bahasan contoh kasus dan penyelesaian yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah statistika deskripsi dan sebaran normal. Pada statistika deskripsi, saya akan membahas mengenai modus, median, kuartil bawah, kuartil atas, wilayah, jangkauan antar kuartil, rata-rata, dan ragam. Sementara itu, pada sebaran normal, saya akan membahas mengenai perhitungan nilai probabilitas dengan menggunakan transformasi Z. Kita mulai pada yang pertama, yaitu statistika deskripsi. Contoh kasus yang ada adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah data berat badan dari 25 orang siswa kelas 11 SMA Harapan Bangsa. Dapat dilihat pada tabel yang disajikan pada slide. Itu adalah data dari berat badan 25 orang siswa kelas 11 SMA Harapan Bangsa. Berdasarkan data berat badan tadi, kita diminta menentukan hal-hal berikut, yaitu modus, median, kuartil bawah, kuartil atas, rata-rata, wilayah, jangkauan antar kuartil, dan ragam. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama, kita perlu mengurutkan data-data tadi dari data terkecil ke data terbesar. Dengan pengurutan ini, maka akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi, pada slide yang ditampilkan dapat dilihat bahwa data pada contoh kasus tadi telah diurutkan dari nilai paling kecil hingga nilai paling besar. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Jadi yang pertama modus. Modus ini menyatakan nilai data yang paling sering muncul. Dan pada data yang ada pada contoh kasus, data yang paling sering muncul adalah 48, yang mana ini muncul sebanyak 5 kali. Oleh karena itu, modus pada data di atas adalah 48. Selanjutnya, median. Median menyatakan nilai tengah dari data. Median juga adalah nama lain dari kuartil tengah. Nah, banyak data pada kasus yang ada adalah ganjil, yaitu 25. Oleh karena itu, kita gunakan rumus median untuk data yang banyaknya ganjil, yaitu median sama dengan data ke N tambah 1 per 2, di mana N menunjukkan banyak data. Dan banyak data sama dengan 25, kita masukkan ke rumus yang ada, dan akhirnya kita peroleh bahwa median sama dengan data ke 13. Dan pada data yang ada pada contoh kasus, data ke-13 adalah 51, sehingga mediannya sama dengan 51. Selanjutnya, kita melihat kuartil bawah. Nah, kuartil bawah menyatakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari suatu kelompok data. Dan rumus kuartil bawah adalah Q1 sama dengan data ke 1 per 4 kali N tambah 1. Di mana N menunjukkan banyak data. Dan banyak data pada contoh kasus tadi adalah 25, lalu kita masukkan ke dalam rumus, maka diperoleh bahwa Q1 sama dengan data ke 6,5. Dan data ke 6,5 berarti nilai data antara data ke 6 dan data ke 7. Sehingga nilai data ke 6,5 adalah rata-rata nilai data ke 6 dan data ke 7. Dan kita mencari nilai rata-rata, maka kita peroleh bahwa data ke 6,5 itu adalah 48. Maka kuartil bawahnya adalah 48. Selanjutnya kita melihat kuartil atas. Nah, kuartil atas ini menyatakan nilai tengah antara median dan nilai terbesar dari suatu kelompok data. Dan rumus kuartil atas adalah Q3 sama dengan data ke 3 per 4 kali N tambah 1, di mana N menunjukkan banyak data. Dan banyak data pada contoh kasus adalah 25. Kita masukkan ke dalam rumus, maka kita peroleh hasil Q3 sama dengan data ke 19,5. Dan seperti pada kuartil bawah,
maka data ke-19,5 ini berarti nilai data antara data ke-19 dan data ke-20. Sehingga nilai data ke-19,5 adalah rata-rata nilai data ke-19 dan data ke-20. Dan kita lakukan perhitungan rata-rata, maka diperoleh bahwa data ke-19,5 adalah 55. Sehingga kuartil atasnya adalah 55. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Nah, rata-rata ini menyatakan perbandingan antara jumlah data dan banyak data. Pada data tunggal, dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI per N. Di mana XI menyatakan jumlah data, dan N menyatakan banyak data. Nah, pada kasus yang tadi, ada jumlah datanya sebanyak 25. Oleh karena itu, kita dapat mencari rata-rata dengan memasukkan informasi yang tersedia pada contoh kasus. Jadi kita melakukan perhitungan seperti yang ada pada slide, kita gunakan rumus rata-rata, dan setelah itu kita lakukan perhitungan, maka kita peroleh bahwa rata-rata pada kasus tadi adalah 45,56. Dan selanjutnya kita bahas mengenai wilayah dan jangkauan antar kuartil. Wilayah ini menyatakan selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Pada kasus nilai data terbesar adalah 61 dan data terkecil adalah 42. Dikurangkan maka diperoleh wilayah sama dengan 19. Selanjutnya jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil ini menyatakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi kuartil atas itu adalah 55 dan kuartil bawah itu 48. Sehingga jangkauan antara kuartil pada kasus tadi adalah 7. Selanjutnya kita akan melihat mengenai ragam. Nah, ragam atau varians ini menyatakan perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata. Simpangan baku adalah nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik pada data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Dan untuk data tunggal, karena saya menggunakan contoh kasus data tunggal, maka rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI kurang X bar pangkat 2 per N. Di mana XI menyatakan jumlah data, X bar menyatakan rata-rata, dan N menyatakan banyak data. Dan data pada kasus memiliki banyak 25 dan memiliki rata-rata 45,56 yang tadi sudah disari. Lalu kita lakukan perhitungan, kita masukkan semua informasi tadi pada rumus yang ada, dan akan kita peroleh bahwa nilai ragam sama dengan 66,67. Yang kedua, kita akan melihat sebaran normal. Sebaran normal atau distribusi normal baku adalah distribusi Pauba acak dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan varian sigma kuadrat sama dengan 1. Bentuk kurva dari data berdistribusi normal yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide. Nah, bila X adalah suatu Pauba acak normal dengan nilai tengah mu dan varian sigma kuadrat, maka fungsi peluangnya adalah pada formula yang dapat teman-teman lihat pada slide. Nah, perhitungan integral di atas sangatlah sulit bila menggunakan cara manual. Oleh karena itu, untuk memudahkan mencari integral tersebut, kita akan menggunakan transformasi Z, yaitu Z sama dengan X kurang mu per sigma. Dan setelah menggunakan transformasi Z, maka rata-rata sebaran normal adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Perbandingan distribusi normal Pauba acak X setelah ditransformasi dengan transformasi Z akan menghasilkan nilai probabilitas P Z besar kurang dari Z kecil. Nah, nilai Z kecil ini merupakan nilai transformasi Z yang bergantung pada nilai Pauba acak X pada kasus sebaran normal. Kemudian, nilai probabilitas P Z besar kurang dari Z kecil telah dihitung
dan ditabelkan dalam tabel Z distribusi normal. Nah, tabel inilah yang akan digunakan dalam perhitungan sebaran normal dengan transformasi Z. Ini ada tabel Z distribusi normal. Ini untuk nilai Z yang positif, dan yang ini untuk nilai Z yang negatif. Kedua-duanya akan dipakai untuk perhitungan probabilitas dengan menggunakan transformasi Z, dan disesuaikan. Apabila menggunakan data negatif, maka kita lihat di tabel negatif. Kalau positif, maka kita lihat di tabel positif. Dan kita masuk ke contoh kasus. Lama hidup sejenis bakteri diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 400 jam dan simpangan baku 20 jam. Tentukanlah peluang sebuah bakteri dari jenis yang sama mempunyai lama hidup antara 400 jam dan 434,4 jam. Kita masuk ke pembahasan. Pertama-tama kita akan menggambar kurva untuk kasus di atas. Dan pada slide teman-teman dapat melihat kurva untuk kasus yang tadi. Nah, daerah yang diarsir adalah bagian yang akan dicari peluangnya. Jadi antara 400 dan 434,4. Nah, diketahui untuk rata-ratanya 400 jam, untuk simpangan baku 20 jam. Dan juga untuk Z1 itu nilai Z pada X1 400 jam, dan Z2 nilai Z pada X2, yaitu 434,4 jam. Nah, ditanyakan peluang Z kurang dari Z2 lebih dari Z1. Jadi peluang antara Z1 dan Z2. Dan sekarang kita masuk ke penyelesaian. Nah, pertama-tama kita menentukan nilai Z1 dan Z2 dengan menggunakan rumus transformasi Z yang tadi telah saya paparkan sebelumnya. Dan dengan rumus tersebut, kita peroleh bahwa untuk nilai Z1 itu sama dengan 0, dan nilai Z2 adalah 1,72. Dengan demikian, peluang tadi bisa kita tuliskan menjadi P Z kurang dari Z sampai Z2 kurang lebih dari Z1 sama dengan P Z kurang dari 1,72 lebih dari 0. Nah, peluang Z kurang dari 1,72 lebih dari 0 ini dapat diubah menjadi bentuk pengurangan, yaitu P Z kurang dari 1,72 kurang P Z kurang dari 0. Nah, setelah mendapatkan ini, tinggal kita cari pada tabel Z distribusi normal. Untuk 1,72 berapa nilainya, dan untuk 0 berapa nilainya. Karena ini adalah data positif, maka kita lihat pada tabel Z distribusi normal untuk data yang positif. Jadi kita kembali ke slide yang tadi. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman lihat pada slide yang sudah saya beri tanda warna biru, mungkin kurang kelihatan, tapi untuk nilai 1,72 itu adalah 0,9 sekian. Nanti akan saya kembali ke penyelesaian dan teman-teman bisa lihat. Sementara untuk 0 itu adalah 0,500. Jadi untuk nilai 1,72 kita peroleh dari 1,7 dan 0,02. Jadi ada 1,7 dan 0,02, 1,72. Lalu untuk nilai 0 kita peroleh dari hasil persilangan antara 0 dan 0. Jadi untuk 1,72 itu persilangan antara 1,7 dan 0,02. Lalu untuk 0 adalah 0 dengan 0. Nah, kemudian setelah kita temukan begitu, maka tinggal kita masukkan dalam rumus, di mana untuk Z kurang dari 1,72 nilainya pada tabel Z distribusi normal adalah 0,9573, dan untuk Z kurang dari 0 adalah 0,5000. Dan setelah itu kita kurangkan, maka diperoleh hasil 0,4573. Jadi, peluang bakteri tadi dapat hidup antara 400 dan 434,34 jam adalah 0,4573. Jadi demikianlah presentasi saya untuk kesempatan kali ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan selama saya presentasi pada kesempatan ini, dan semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.